Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna syaitan qala wa izzatika ya Rabbi la abrahu awi ibadak ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Faqala ar-Rabbu azza wa jalla wa izzati wa jalali wa irtifai makani la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Hadis rawahu Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana sutuni syaitan iku kala ngucap sapa setan, ucapaken ya Rabbi du pangeran kula, la abrahu ora leren-leren ingsun, iku agwi bakal nyasaraken ingsun ibadaka ing pira-pira kawula panjenengan, madamat selagine silanggeng opo arwahuhum piro-piro rohe mengkuno ibadat fi ajsadihim ing dalam piro-piro jasade ibadat. Faqala mukadau subhar rabbu pangeran azza wa jalla wa izzati demi keagungan ingsun wa jalali lan tegesi keagungan ingsun la azalu ora leren-leren ingsun iku aghfiru bakal ngapura sapa ingsun lahum maring ibad mastaghfaruni selagine isih njalu sepura sapa ibad ni ing ingsun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan riwayat tentang dialog setan dengan Gusti Allah ya. Setan bersumpah ya, wa izzatika demi keagunganmu ya Rabb wahai Tuhanku, la abrahu saya tidak akan berhenti, agwi ibadak saya akan selalu menggoda, menyesatkan hambamu, madamat arwahum fi ajsadihim, selama dia masih bernyawa, selama masih ada nyawa di tubuh manusia, setan ini bersumpah untuk terus menggoda. Makanya manusia ini bisa berubah-ubah, asalnya baik jadi jelek ya, asalnya jujur jadi curang, dan digoda terus sama setan. Dan setan sudah bersumpah ya. Dalam Al-Quran mereka juga mengatakan begitu, la uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Qala fal haqq wal haqq aqul la amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Ini ada dialog zaman dahulu ya, ketika setan diusir dari surga, setan sudah bersumpah, saya akan menyesatkan semua manusia ini, akan saya beri godaan supaya mereka tergelincir ya. Setan bersumpah, nggak main-main ya. Jadi jangan diremehkan godaan setan. Dia sudah bersumpah ya, la'uwiyannahum ajma'in, mereka akan saya sesatkan semuanya ya. Kecuali orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bertauhid ya, itu tidak akan tersesat. Tetapi Allah juga berjanji, faqala Rabb, Allah menjawab tantangan iblis itu, wa izzati wa jalali, demi keagunganku. Allah juga bersumpah demi keagunganku, demi kemuliaanku sebagai Allah,
La azalu aghfiru lahum, saya akan maafkan semua. Jadi iblis bersumpah untuk mengganggu, menyesatkan manusia, sementara Allah juga bersumpah akan terus melindungi dengan istighfar. Allah tetap akan memberikan ampun selama manusia mau bertaubat. Selama mereka yang bersalah itu mohon ampun, Allah akan terus mengampuni mereka. Tidak peduli berapa banyak dosa. Selama masih mau minta ampun, Allah masih siap. Ini loh enaknya Gusti Allah. Disakiti, dilanggar berkali-kali masih maafkan. Coba orang lain, kamu sakiti 2 kali 3 kali, dia pasti akan membencimu. Allah tidak pernah membenci hambanya. Allah selalu menerima permohonan ampunnya siang dan malam, ya. Memang manusia ini sulit, tidak berbuat dosa itu sulit. Sebab manusia ini ada unsur terbuat dari tanah rendah, ditambah dengan roh, unsur malaikat tinggi. Manusia ini kalau jatuh rendah sekali, kalau naik tinggi sekali. Tengah-tengah ya, naik turun. Setan selalu menggoda, tidak selesai. Ini sudah disumpah. Mereka mengatakan dalam Al-Quran begitu, la'uwiyannahum ajma'in, saya bersumpah akan menyesatkan mereka semua. Tapi Allah juga bersumpah, qala fal haqq wal haqq wa aqul, ya. Allah juga bersumpah, la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Semua kata Allah yang sesat-sesat itu, kamu, pengikutmu, saya cemplung nang neraka kabeh. Ayo kuat-kuatan, mau surga mau neraka. Tetapi Allah juga tidak mutlak-mutlakan. Orang yang berbuat dosa mengikuti setan, tapi kalau mau taubat tetap masih diampuni oleh Gusti Allah, ya. Ini kesempatannya. Selama manusia ini tetap minta ampun, ya, dia akan diberikan jalan, ya. Tuhan masih mau mengampuni sebelum kita mati. Makanya setiap hari hendaknya semua orang ini beristighfar. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi ini makhluk yang tidak punya dosa sama sekali. Kanjeng Nabi dosanya tidak ada, karena sudah diampuni Allah, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Dosa yang sudah dan akan diampuni semua. Akan tetapi Kanjeng Nabi ini setiap hari masih istighfar lebih dari 100 kali, ya. Padahal tidak punya dosa. Nah kita yang penuh dosa ini jangan sampai tidak beristighfar, ya. Harus setiap hari wajibkan pada diri kita sendiri. Apalagi di waktu sahur, di waktu tahajud, ya. Ini sifat orang mukmin. Wabil asharihum astaghfirun. Di waktu sahur mereka mohon ampun, ya. Makanya mohon ampun pada Allah ini lakukan setiap hari, setiap tahajud, ya. Perbanyaklah istighfar, ya, supaya Allah masih mengampuni kita, ya. Tapi ya jangan sembrono, Allah maha pemaaf terus diwendang ya teman-teman, ya. Iya kalau mau tobat, kalau nggak tobat, ya kalau diampuni, kalau tidak, ya. Makanya harus hati-hati. Selanjutnya inna sholihina yushaddadu alaihim wa innahu la yusibu mu'minan min syaukatin fama fawqa dhalika illa huttat anhu biha khati'ah wa rufi'ah biha darajah. Hadis rawahu Ahmad, rawahu Hakim. Ada beberapa rawi meriwayatkan hadis ini. Imam Baihaqi juga. Inna sholihina sedune wong soleh, orang soleh, orang-orang baik.
iku yusaddatu den abotaken sapa alaihim ing atase sholihin ya. Jadi orang soleh ini memang cobaannya berat ya. Jangankan kita, Rasulullah SAW itu juga mengalami sakit, mengalami penderitaan, mengalami lapar. Orang sehebat Kanjeng Nabi itu aja masih mengalami ujian-ujian dalam hidupnya. Baik itu datangnya dari musuh-musuhnya ya, orang-orang yang membenci dia, orang-orang yang menghalang-halangi dakwah. Kanjeng Nabi aja menghadapi rintangan, apalagi kita. Kanjeng Nabi juga sakit ya, Kanjeng Nabi juga sakit. Kanjeng Nabi pernah disihir ya. Jadi sebagai manusia Nabi ini juga mengalami kesulitan ya. Ini riwayat hadis ini asbabnya diriwayatkan bahwa Sayyidah Aisyah ya memberi kabar bahwasanya Rasulullah SAW itu sakit, dia mengeluhkan satu penyakit ya. Terus kemudian Nabi tidak mengeluh, tapi Sayyidah Aisyah melaporkan hal ini pada seorang sahabat. Terus Nabi mengatakan inna sholihina yushaddadu alaihi. Tenang aja, memang orang soleh itu mendapatkan cobaan, kesulitan. Tetapi wa innahu la yusibu mu'minan, wa innahu sekelakuan niku la yusibu orang ngenani mukminan ing wong mukmin apa nukbatun belai min syaukatin sangking eri duri, tertusuk duri. Fawan li perkara fauqa kang sak duri nukbah illa hutat angin den kurangi den sudo andu sangking mukmin pihak lan mengkono syaukah apa khati'atun keluputan wa rufi alan den angkat lahu kudu mukmin pihak lan mengkono nukbah niku apa darajatun derajate. Jadi orang mukmin mendapatkan cobaan itu lumrah biasa. Sedangkan Rasulullah SAW orang yang terbaik di dunia ini juga mengalami sakit ya. Jadi kalau kita ada sakit ya itu satu cobaan dari Allah ya. Jangan jadi takut ya. Hari ini orang takut corona seakan lebih takut dari Gusti Allah ya. Pondok mau balik, saya ngumumkan bahwa pondok akan kembali tanggal 15 Juni. Ada yang tanya, pokoknya mana ini? Pokoknya mana itu? Wah, orang takut. Orang masih ada yang takut. Nanti begini, nanti begitu. Saya bilang ya kalau takut ya diem aja di rumah sampai kiamat. Hah? Sampai kapan corona ini akan ketemu obatnya? Kita tidak tahu. Ada virus yang tidak ketemu selama-lamanya. Contoh HIV, AIDS sudah berapa puluh tahun. Sampai hari ini belum ada vaksin HIV, belum ada ya. Jadi kalau kita terus corona ini jangan mondok, jangan ke masjid sampai aman. Aman berarti apa? Aman itu mungkin ya sampai ditemukan vaksinnya. Kapan? Ayo, siapa bisa jamin? Menurut WHO, ngerti WHO nih? WHO itu Organisasi Kesehatan Dunia, 2 tahun lagi baru ada vaksin corona. Nunggu 2 tahun lagi. Kalaupun ada vaksin 2 tahun lagi, umpamanya di Amerika. Hari ini yang membuat vaksin itu Amerika, Israel, Cina. Nah, 3 negara ini yang sedang berlomba-lomba bikin vaksin corona. Kalaupun ada vaksin corona itu paling cepat tahun 2021 menurut WHO. Bahkan ada yang mengatakan tidak akan ketemu seperti AIDS. Taruhlah ada 2 tahun lagi baru ketemu. Apakah langsung bisa dipakai? Belum.
masih harus diuji coba. Dan kalaupun sudah diuji coba di Amerika, belum tentu cocok di Indonesia. Masih perlu adaptasi 1 tahun lagi, 3 tahun. Kalau sudah 3 tahun cocok umpamanya di Indonesia, disebarkan ke semua puskesmas, perlu waktu 1 tahun lagi. Jadi kemungkinan tercepat itu 4 tahun lagi baru ada obatnya. Nah, terus apa kamu mau sembunyi di rumah 4 tahun lagi? Itu kalau ketemu loh ya. Kalau enggak Terus sebetulnya kenapa sih kita takut berlebihan pada corona ini apa? Coba lihat faktanya ya. Jangan kata orang, fakta. Saya sudah membaca referensi keterangan dokter ini itu. Faktanya ya, orang kena virus corona ini 96% itu sembuh. Jadi tidak mesti corona mesti mati, tidak ya, tidak. Corona ini seperti flu. Orang kena flu di mana-mana ya. 94-96% sembuh. Hanya ada kira-kira 2% sampai 4% ini yang perlu dirawat. Dari ini mungkin hanya 2% ini yang fatal. Karena apa? Dia memang sudah punya penyakit bawaan atau dia sudah tua, tidak punya imun, sudah melemah imunnya. Jadi kalau terjadi korban di Amerika, di Italia, di Spanyol, itu terbanyak orang tua, orang yang sudah imunnya tidak kuat ya. Makanya sekarang semua dokter di dunia, di Indonesia saya lihat videonya Direktur Rumah Sakit Tulungagung, tadi malam diundang ke Nur 2. Terus Direktur Rumah Sakit Mataram. Dokter-dokter sudah melihat kenyataan ya, bukan gosip, kenyataan bahwa yang harus dilindungi itu orang tua. Memang betul, orang tua ini rentan. Jadi orang yang usia 60 tahun ini harus dikarantina, ini total ya. Bahkan ada yang mengatakan 50 tahun ini harus diminggirkan. Ini bahaya ya, ini risiko tinggi. Sama anak kecil, balita. Selebihnya anak-anak pondok ini usia produktif kayak kamu 15, 25, 30, ini insya Allah tidak ada masalah. Yang penting tubuhnya sehat ya. Yang penting kamu selalu pakai masker, cuci tangan, sanitizer sudah cukup ya. Karena penyebaran penyakit corona ini dari mulut, dari droplet ya. Sama dengan kasus penyakit HIV/AIDS. HIV/AIDS itu sampai sekarang belum ditemukan obatnya, tapi bisa dicegah. Kenapa? Karena HIV/AIDS itu penularannya dari mana? Dari manuk itu loh. Dari alat kelamin. Makanya yang di lockdown manuknya. Jaga. Maka kamu tidak akan kena AIDS. Karena apa? Dia hanya menular melalui hubungan seks. Nah, kamu kalau tidak melakukan hubungan seks bebas, ya kamu aman. Gitu. Lah, corona ini dari mana penularannya? Dari itu, droplet. Dari semburan air liur kalau kita bicara. Makanya kalau kita berdekatan dengan orang jarak 1 meter wajib pakai masker. Ini sudah wajib secara kesehatan ya. Kamu naik mobil, kendaraan umum, di pasar wajib. Karena apa? Kamu dekat dengan orang 1 meter ini wajib pakai masker. Makanya untuk corona ini yang harus di lockdown ya mulutnya. Kalau HIV yang harus di lockdown kelaminnya. Kalau soal corona ini mulutnya yang harus di lockdown, di masker ya. Yang kedua cuci tangan, sanitizer. Selesai. Tubuhmu sehat, imunnya kuat, tidak ada masalah ya. Jadi obatnya itu ya imun ini, kekuatan tubuhmu ini. Makanya kamu harus selalu sehat ya. Siang hari berjemur, jam 10 siang, jam 12 siang berjemur ya, supaya kepanasan. Ojo singitan kayak kamar aja, keluar, tubuhmu harus kena panas. Ini caranya ya. Jangan takut ya.
Penyakit itu ada sejak dulu, ada, mulai dulu sudah ada ya. Tetapi orang mukmin kalau sakit, kata Rasulullah SAW, itu dikurangi dosanya dan dinaikkan derajatnya. Warufi alan den angkat lahu kedue mukmin biha kelawan nukbah opo derajatun derajate. Jadi orang mukmin itu sakit sekecil apapun, jangankan corona, kakinya kena duri aja loh, atau kesandung. Orang mukmin ini kalau mendapat penyakit terus sabar ya, sabar loh kuncinya, maka dia akan diampuni dosanya. Jadi salah satu cara Gusti Allah menghapus dosa kita itu dengan memberi kita rasa sakit, walaupun pening, ngeluh, flu. Itu cara Allah untuk mengurangi dosa kita. Makanya jangan ngersuloh ya. Jangan ngersulah, jangan sambat-sambat. Sakit ya berobat gitu loh. Tidak perlu sambat-sambat. Karena apa? Kalau kamu sabar, penyakit ini akan mengurangi dosa kita ya. Dosa-dosa kita dikurangi, salah satunya dengan cara sakit ya. Ini cara Allah. Makanya jangan terlalu takut ya. Hidup ini jangan terlalu takut. Kamu kalau menghindari masalah hidup ini, ya bagaimana caranya ya? Menjauhi masalah yang kita hadapi ini ya seperti menjauhi kehidupan ini. Hidup ini selalu penuh masalah. Di mana ada hidup tanpa masalah ya? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia memang diciptakan dalam kesulitan. Nah, jadi suka duka sakit ini sudah gawane urip ya. Ulama mengatakan dalam ayat Allah dalam Al-Quran menyatakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Manusia ini diciptakan dari mani yang bercampur. Campuran ini apa? Ya senang, sedih, sudah, susah, gembira, sakit, sembuh. Ini sudah campurannya hidup ya. Tidak ada hidup bahagia terus, tidak ada. Hidup ini tidak seperti roti empuk ngemplok. Jangan kamu bayangkan hidup seempuk roti. Hidup ini ada kerasnya, ada sakitnya, ada. Ini fenomena hidupnya. Ini yang membuat kita kuat. Nah. Makanya kamu jangan merasa heran kalau dunia ini penuh cobaan. Virus corona sebelumnya sudah ada virus flu babi, flu burung, flu unta, TBC. Banyak sudah penyakit. Di sekitar kita ini ada penyakit berbahaya yang kita itu lengah, TBC. TBC ini jauh lebih bahaya dari corona ya. TBC, perhatikan keterangan dokter yang saya baca. TBC ini telah merenggut nyawa orang Indonesia 10 orang setiap jam. Jadi setiap jam di Indonesia ini ada 10 orang mati karena TBC. Setiap tahun korban TBC di Indonesia ini ada 98 ribu ya. Jauh corona cuma 1000. TBC ini lebih bahaya, tapi kita kan nggak sadar. Kalau uang waktu dikira biasa, padahal TBC loh, itu bahaya loh. Orang yang waktu terus menerus harus diperiksa. Karena TBC itu tidak ada obatnya, ya. TBC itu tidak ada obat yang cesplong, harus perawatan. Dan obatnya itu harus 6 bulan. Orang kena TBC minum obat sembuh, harus minum sampai 6 bulan, walaupun sudah sembuh. Karena apa? Virusnya belum mati. 3 bulan dia sudah sehat, 2 bulan sudah sehat, tapi minum obat 6 bulan. Kalau tidak, kena lagi. Kalau kena lagi, minum obat 1 tahun. Kalau kena lagi, dia minum obat 1 tahun gak selesai, kena lagi, bisa 2 tahun, rusak dia. TBC ini jauh lebih bahaya ya. Makanya anak-anak yang kelihatan waktu-waktu nyengkrik-nyengkrik itu harus diperiksa ya. TBC ini jauh lebih berbahaya dari corona, dan itu ada di sekitar kita ya. Di Indonesia ini banyak kasus TBC, ratusan ribu.
yang meninggal setiap tahun karena TBC ini 98.000. Corona ini 3 bulan berapa sih korbannya? Masih 1.500-an. Nah, jauh korban TBC jauh lebih tinggi. Makanya hati-hati ya. Kita ini biasa-biasa aja padahal itu berat. Corona di backup media, blow up, orang ketakutan. Nah, jadi sebetulnya tidak perlu berlebihan. Hati-hati ya. Memang betul orang harus hati-hati. Makanya kita nanti new normal ya. Ini harus selalu pakai masker ya. Nanti semua santri kita bagikan masker. Setiap hari harus pakai masker. Sekolah pakai masker, jamaah pakai masker. Karena berhubungan jarak dekat. Nah itu harus ya. Itu setuju. Tapi tidak usah terlalu takut ya. Waspada iya ya. Rawahul Baihaqi an Aisyah. Inna shadaqata la tudfi'u an ahliha harul kuburi. Inna shadaqati shadaqah iku la tudfi'u yakti nyirep apa shadaqah an ahliha sing ahli shadaqah harul kuburi ing panasi kuburan ya. Ini fadilahnya shadaqah. Shadaqah itu akan memadamkan api ya yang ada di kuburan. Jadi kita harus percaya ya, kuburan manusia dikubur itu ada nikmat, ada azab ya. Loh, lah kok kuburannya sepi? Iya kuburan ketoknya sepi reh. Lawangan sing disiksa itu tidak kelihatan fisiknya ya. Tapi kita harus yakin ya. Kita harus meyakini bahwa setiap hari itu di kubur itu ada 2 masalah. Ada siksa ataupun ada apa itu nikmat. Nah, jadi kita itu iman. Kita percaya siksa kubur itu ada, nikmat kubur itu ada. Nah, kita orang ahli sunnah percaya. Orang HTI nggak percaya. Buktinya kuburan ini sepi-sepi ya. Tapi kita iman ya. Kuburan itu ada siksa, ada nikmat. Nah, salah satu hal yang bisa memadamkan api kuburan, maksudnya siksa ya. Orang yang sedekah itu memadamkan api kuburnya. Memadamkan api artinya menghilangkan panas azab siksa kubur. Makanya kita ini punya budaya tahlilan. Tahlilan, kirim doa ya. Kirim doa pada orang mati. Tahlilan itu kan sedekah, ngasih makan. Tujuannya ini, sedekah itu bisa memadamkan api yang di kuburan. Artinya mengurangi atau menghilangkan siksa kubur ya. Karena beri makan orang ini kan menghilangkan panasnya lapar, siksaan lapar. Maka siapa orang bersedekah akan dibalas oleh Allah, dihilangkan kesusahan waktu di kuburnya itu, siksa kuburnya. Makanya ini kita yakin, lakukan sedekah ya. Dengan apapun, sekecil apapun. Wa inna ma yastadhillu angin pestine amrih ngiyuk berteduh sinten al mukmin wong mukmin yaumal qiyamati dalam dino qiyamah fi dhilli sadaqatihi ing dalam yub-yubane sedekahe mengkono-mengkono niku wau wong ya, mukmin. Orang mukmin nanti akan berlindung di bawah bayang-bayang pahala sedekahnya ya. Berlindung dari mana? Ya berlindung dari panasnya hari kiamat itu. Termasuk berlindung dari neraka. Kan ancamannya di akhirat cuma 2 pilihannya, surga atau neraka. Lah sedekah itu juga akan melindungi dia dari neraka ya.
Makanya sahabat atau ulama menyatakan orang kaya yang bersyukur lebih baik. Sebab apa? Orang kaya bersyukur, orang kaya yang ahli sedekah besok dapat perlindungan dari sedekahnya di kuburan sampai juga di akhirat ya. Makanya santri-santri, semua santri saya doakan semua jadi orang kaya. Saya kepingin santri ini dua, pinter dan kaya. Ojo wis goblok melarat, Allah astagfirullah, naudzubillah. Santri-santri harus pinter dan kaya. Supaya apa? Sedekah. Supaya apa? Dilindungi Allah di kuburan sampai hari kiamat. Kalau tidak kaya, ya nggak apa-apa. Ya, nggak kaya juga bisa masuk surga. Jangan khawatir, tidak kaya juga masuk surga. Kalau jujur. Innar rajula, benih hadis riwayat Tabrani. Innal abda niku, innal abda sunni kaula iku la yatakallamu yakti guneman sapa abad. Guneman bil kalimati kelawan kalimat min ridwanillahi saking ridhone Allah. La yulki hali ora nibaaken sapa ahad abad laha maring kalimat balan ing ati. Tapi yarfa'u ngangkat hu ing abad sapa Allah biha kelawan mengkono kalimat darajatin ing pira-pira derajat. Wa innal abda lan sunai kawula iku la yatakallamu yakti guneman sapa abad bil kalimati kelawan kalimat min sukhtillahi saking bendune Allah. La yulki hale ora nibaaken sapa ahad laha maring kalimat balan ing ati. Yahwi kang temurun nyemplungaken gelundungaken sapa Allah biha kelawan kalimat fi jahannam ing dalam neraka jahanam. Ini peringatannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ngomong rek. Ngomong sak omong perhatikan ya. Jangan sembrono apalagi berkaitan dengan agama ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ada orang itu bicara dengan ucapan yang diridhoi Allah, ucapan yang baik. Dia la yulki biha balan, yang di hatinya itu enteng, bukan sesuatu yang berat, yang enteng-enteng aja. Tapi meskipun ucapan itu dilakukan secara spontan, enteng, Allah ridho, Allah senang, dia dimasukkan surga gara-gara ucapan itu. Sebaliknya ada ucapan yang mungkin dianggap enteng, dianggap ringan, tapi Allah marah ya. Karena ucapan itu Allah marah dan menyebabkan dia masuk neraka. Jadi mulut kita ini bahaya. Mulutmu harimaumu. Mulut kita ini bisa mengucapkan sesuatu yang disukai Allah, meskipun itu enteng ya. Kita bilang Allah, Allah subhanallah, alhamdulillah, ucapan-ucapan yang bagus. Walaupun itu menjadi ringan di mulut karena dibiasakan. Ya Allah, astagfirullah, masya Allah, alhamdulillah. Ucapan-ucapan ringan yang tidak berat di hati ya. Tidak perlu dikonsentrasi 1500 kali. Enteng aja lah. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Apa kita mau minum? Bismillah, alhamdulillah. Ucapan ringan-ringan seperti itu yang tidak ada di hati kita keberatan sama sekali, tapi Allah itu ridho. Itu bisa jadi penyebab kita masuk surga ya. Makanya biasa ngomong yang baik, Allah, astagfirullah. Sebaliknya ada ucapan yang kamu ngelihat remeh, mungkin kamu anggap itu remeh, tapi Allah menganggap itu berat, sehingga kamu bisa masuk neraka. Jadi jangan diremehkan, apalagi hal-hal yang berurusan dengan tauhid, tidak boleh. Makanya di dalam kitab Sulam Taufik
disebutkan ada kalimat-kalimat yang bisa membuat orang kafir hanya dengan omongan ya. Contoh, orang mengatakan Allah itu zalim, loh ngomong itu enteng kan? Allah jahat, loh itu kan seperti enteng. Tapi itu bahaya itu kalau meningkatkan Allah jahat, loh kamu masuk neraka, Allah itu maha adil. Atau orang mengatakan saya nggak peduli, saya zina itu halal, siapa bilang haram? Loh, ngomong begitu menghalalkan barang haram, oh itu bisa murtad masuk neraka ya. Kalau saya dimasukkan surga sama Allah saya nggak mau, surga itu fiktif umpamanya. Oh, walaupun niatnya guyon, nggak boleh Rek. Jangan dibikin guyon ya. Atau ngomong yang enteng tapi itu bisa menjadi murtad. Contoh, ini khamar, whisky. Dia dengan bangga minum whisky. Bismillahirrahmanirrahim. Glek glek glek. Ini murtad, ini menghina Tuhan itu. Khamar ini haram kok kamu malah bismillah. Kok alhamdulillah. Walaupun omongannya seperti tapi ini bisa murtad itu. Karena apa? Melecehkan syariah itu. Melecehkan Tuhan, ya. Jadi ucapan ini kelihatan enteng tapi berat. Ya sama dengan begini, kamu bilang matamu. Kalau ngomongin nang koncomu ya gak apa-apa. Geri ngomong matamu. Ya ngomong konco sak koncoan bisa aja. Tapi coba ngomong nang bapakmu, Pak matamu. Nah ditampilin kan. Loh, matamu, iya matamu ngomong nang koncomu, mek ngomong nang bapakmu seje. Ayo ngomong nang presiden. Ono Pak Jokowi, matamu. Wah ya dikandang sak katoke kan. Ucapan enteng tapi kepada siapa gitu loh. Kamu bilang ndasmu, nek nang kancamu ya gak apa-apa. Oh ndasmu iku ya gak apa-apa. Tapi lek kon ngomong nang bapakmu, ndasmu ya berat. Ucapan yang sama tapi kepada siapa gitu loh. Makanya jangan sembrono ya. Ucapan kita ini bisa jadi bahaya pada kita. Orang bisa masuk neraka gara-gara ucapannya ya. Makanya kalau dalam kitab Sulam Taufik itu disebutkan contoh-contohnya. Orang dengan ucapan itu bisa menjadi murtad ya. Umpamanya orang itu menghalalkan barang haram. Siapa bilang whisky haram? Enggak halal. Atau siapa bilang sholat wajib? Sholat itu cuma olahraga. Loh, orang melecehkan syariah begini. Walaupun ngomong ini enteng, tapi ini bisa menjadi murtad ya. Melecehkan syariah, menghina syariah ya. Tidak boleh dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Orang musyrik kan ya dengan ucapan tau, Allah itu Tritunggal, ya kan omong. Tapi kan itu menjadi dia musyrik ya. Berbahaya. Makanya hati-hati. Orang dengan mulutnya bisa jadi sebab dia masuk surga. Tetapi dengan mulutnya juga orang bisa masuk neraka ya. Harus hati-hati ya. Jangan sembrono. Wallah.